Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin membahas tentang Luis Milla yang telah resmi mengundurkan diri sebagai pelatih dari Persib Bandung. Padahal seperti yang sama-sama kita ketahui teman-teman, bahwa pelatih asal Spanyol ini dikontrak untuk jangka waktu 2 tahun dengan opsi perpanjangan 1 tahun lagi. Tapi ternyata belum juga genap 1 tahun melatih Persib Bandung, Luis Milla memutuskan untuk mundur sebagai pelatih dari Persib Bandung. Dan sesuai dengan perkembangan berita yang kita ikutin, dan juga sesuai dengan penjelasan dari manajemen Persib Bandung, bahwa alasan dari Luis Milla mundur dari Persib Bandung adalah karena faktor persoalan pribadi. Jadi kalau karena faktor persoalan atau urusan pribadi, maka tentu menyangkut keluarganya sendiri. Nah, oleh karena itu, saya harap teman-teman yang merupakan fans dari Persib Bandung bisa memahami keputusan dari Luis Milla ini. Karena tentunya keluarga adalah nomor 1, di atas segala-galanya. Dan selain itu juga saya harap media-media digital dan juga akun-akun media sosial akan lebih bijak juga memakai judul tentang Luis Milla. Artinya akan lebih baik memakai judul Luis Milla mundur, bukan Luis Milla out. Karena kalau pakai Luis Milla out, tentu kita akan berpikir negatif. Wah, kayaknya Luis Milla dipecat. Saya berpikir seperti itu ketika saya melihat judul Luis Milla out. Padahal waktu saya baca beritanya, Luis Milla mengundurkan diri. Memang faktanya Persib belum bisa meraih kemenangan. Tapi bukan berarti akan menutup peluang dari Persib Bandung untuk menjadi juara. Karena format Liga 1 musim ini kan berbeda teman-teman. Musim ini kan ada yang namanya regular series, kemudian dilanjutkan dengan championship series. Jadi di regular series ini kan setiap tim akan bertanding sebanyak 34 kali seperti biasanya. Dan untuk lanjut ke championship series, mereka harus berada di zona 4 besar di akhir regular series tersebut. Jadi masih ada peluang bagi Persib Bandung untuk finish di top 4 zone. So, nggak masuk akal jika manajemen dari Persib Bandung memecat Luis Milla. Dan juga seperti yang kita pahami bahwa tidak ada tuntutan, apalagi demo, dari para supporter dari Persib Bandung yang menuntut manajemen agar mengganti Luis Milla. Yang saya ikutin perkembangan beritanya, justru yang ada adalah protes dari sebagian supporter Persib Bandung tentang sistem tiketing kepada manajemen. Tapi saya tidak pernah membaca atau melihat ya tayangan bahwa para supporter dari Persib Bandung meminta atau menuntut manajemen untuk mengganti Luis Milla. Jadi ya murni Luis Milla mengundurkan diri teman-teman dari Persib Bandung. Tapi Luis Milla ini sebetulnya coba untuk mengubah permainan dari Persib Bandung. Luis Milla ini sebetulnya coba untuk membuat para pemain Persib Bandung bermain lebih tenang lagi, mengandalkan kecerdasan mereka. Jadi tidak saja mengandalkan kecepatan dan juga kekuatan fisik mereka, tapi mengandalkan kecerdasan. Jadi mainin bola. Jangan terus-menerus berlari, tapi mainin itu bola. Dan coba untuk menghemat tenaga dengan lebih fokus pada passing daripada fokus pada skill individu. Jadi saya pikir memang walaupun ada beberapa kesulitan bagi Luis Milla untuk mengambil keputusan di tengah jalannya pertandingan dan terkesan dia lambat ya mengambil keputusan seperti yang saya jelaskan di konten review untuk pertandingan kemarin antara Persib versus Dewa United. Tapi sebetulnya masih ada ruang bagi Luis Milla untuk bisa membenahi permainan dari Persib Bandung. Kan musim masih panjang. Tapi ya karena masalah keluarga ini, ya Luis Milla harus kembali ke Spanyol. Dan juga yang menariknya kan asisten dari Luis Milla juga ikut ya. Jadi untuk sementara ini ya Persib yang saya baca beritanya akan dilatih oleh pelatih sementara, kalau nggak salah oleh Yaya Sunaria. Nah tentu keadaannya sangat genting di Persib saat ini. Karena dengan pelatih sekelas Luis Milla saja, di 3 pertandingan awal, Persib Bandung nggak bisa menang. Walaupun lagi-lagi saya ulangi, tidak menutup peluang bagi Persib Bandung untuk menjadi juara. Karena kan yang penting bisa finish dulu di zona 4 besar, kemudian lanjut ke Championship Series. Kan di Championship Series itu akan ditentukan sebuah tim juara atau tidak juara.
Jadi Luis Mia ini sebetulnya sudah coba untuk mengubah permainan dari Persib, tapi tetap saja kita melihat para pemain nggak kompak di atas lapangan. Terus jika para pemain nggak kompak di atas lapangan, apakah yang disalahkan pelatih? Biasanya seperti itu, yang disalahkan adalah pelatih. Tapi kalau kita coba untuk memahami dan mencermati kedalaman konsep permainan yang coba diterapkan oleh Luis Mia yang mengandalkan passing game, ya sebetulnya itu akan susah sih dia terapkan di Indonesia. Karena sesuai dengan beberapa pernyataan dari beberapa pemain asing yang juga menjelaskan bahwa di Indonesia ini para pemain kebanyakan lari dan kebanyakan bermain fisikal, bermain mengandalkan kekuatan fisik mereka. Maka itu Liga Indonesia kan keras. Ya, kalian bisa lihatlah di 3 pertandingan awal Persib Bandung dan juga tim-tim lainnya kan banyak sekali pelanggaran yang terjadi. Dan juga para pemain nggak berhenti berlari. Berlari itu penting. Tapi berlari dengan sebuah tujuan. Berlari untuk mencari ruang terbuka itu bagus, tapi berlari terus-menerus dengan bola itu nggak baik dan tidak akan efektif dalam sebuah pertandingan. Jadi kalau saya melihat di 3 pertandingan awal Persib Bandung, para pemain kerjanya bagus banget. Kerja kerasnya, tapi gak bekerja secara cerdas, gak bekerja sebagai satu unit, gak bisa bekerja sama sebagai satu tim. Memang Persib produktif, bisa total mencetak 6 gol di 3 pertandingan awal, tapi juga kemasukan 6 gol di 3 pertandingan awal. Dan untuk bisa mengakhiri musim ini dengan berada di zona 4 besar, sebuah tim harus juga pelit di lini pertahanan. Gak bisa kemasukan banyak gol. Jadi boleh produktif, tapi harus pelit juga di lini pertahanan. Jangan dengan mudah kebobolan. Dan kalau kita melihat di 3 pertandingan awal, jelas terlihat ada masalah di lini pertahanan dari Persib Bandung. Dan Luis Mia juga sudah melakukan beberapa perubahan dengan melakukan rotasi, tapi tetap saja para pemain di lini pertahanan itu kewalahan ketika ada serangan dari para pemain tim lawan. Jadi kalau saya pribadi tidak bisa mengatakan untuk saat ini bahwa Luis Mia gagal, enggak. Dan saya harap para pemain dari Persib Bandung juga bisa melihat ulang pertandingan-pertandingan dari Persib dan melihat apa kekurangan mereka. Kalau menurut saya kekurangannya adalah dari segi kekompakan. Kalau gak kompak, jangan harap bisa meraih kemenangan secara konsisten. Bagaimana caranya PSM Makassar bisa menjadi juara musim lalu? Padahal pemain-pemain dari PSM Makassar biasa-biasa saja. Bahkan menurut saya gak ada pemain bintangnya. Tapi kesatuan mereka, teamwork mereka, bahkan banyak pemain muda yang bisa bersinar di PSM Makassar musim lalu sampai mereka dipanggil ke tim nasional Indonesia. Apakah itu tim nasional Indonesia U19 atau juga tim nasional Indonesia senior. Tapi di Persib ini yang pertama saya melihat ruang untuk para pemain muda ini minim, dan yang kedua gak ada kekompakan. Kayaknya ada jarak nih antara para pemain di atas lapangan. Sehingga seperti yang saya jelaskan di konten review dari pertandingan kemarin lawan Dewa United dan juga pertandingan pertama lawan Madura United, ya saya gak melihat ada sinergi antar lini dalam permainan Persib Bandung. Padahal sinergi itu sangat penting. Nah contoh lainnya di Persija Jakarta, lihat para pemain yang bermain di pertahanan masih bisa ikut support serangan dan cepat turun. Maka itu kan membuat Persija Jakarta menjadi tim yang solid di pertahanan. Walaupun Persija Jakarta gak seproduktif Persib Bandung, tapi mereka bisa finish di atas Persib Bandung musim lalu. Betul kan teman-teman? Rekor defense mereka bagus. Artinya yang penting itu pelit dulu di belakang dan kemudian coba untuk mencetak gol sebanyak mungkin di depan. Jangan berharap dengan mencetak banyak gol kemudian bisa meraih kemenangan. Enggak. Kalau sering kebobolan gimana caranya meraih kemenangan? Dan tentunya pelatih baru nanti dari Persib Bandung, siapapun orang tersebut, punya tugas yang maha berat teman-teman untuk menyatukan para pemain. Karena jujur, saya tidak ingin bohong ketika saya membuat konten di channel YouTube Triple B. Seperti yang kalian ketahui, ada saatnya saya perlu memuji permainan dari Persib Bandung, saya perlu memberikan apresiasi kepada para pemain dari Persib Bandung, tapi saya juga perlu mengkritik ketika permainannya tidak baik. Akan sangat berat bagi pelatih baru. Mungkin kalian akan mengatakan, wah Bung Binder nih sombong banget. Bukan soal saya sombong atau gak sombong, saya sudah nonton lebih dari 25 tahun pertandingan-pertandingan sepak bola di Eropa tentunya juga dan juga di Indonesia. Dan saya melihat perbedaannya tuh cukup signifikan. Kalau di Eropa, para pemain tuh gak banyak berlari, tapi yang jalan tuh bola. Tapi kalau di Indonesia, saya melihat para pemain tuh lebih banyak berlari. Thomas Doll coba untuk mengubah itu, ya cukup berhasil walaupun belum sempurna. Bernardo Tavares coba untuk merubah itu, cukup berhasil tapi belum sempurna juga. Jadi saya harapkan pelatih-pelatih lain
bisa coba untuk mengubah konsep permainan dari masing-masing timnya agar lebih banyak mengandalkan aliran bola daripada mengandalkan kecepatan dari para pemain. Karena nanti itu juga akan bermanfaat bagi tim nasional Indonesia kita. Dan saya melalui channel ini juga mengucapkan yang terbaik bagi Luis Mia, dan saya harapkan apapun masalah atau persoalan pribadi tersebut bisa dia atasi dengan baik. Dan tentu saya juga merasa kehilangan karena saya ingin agar Liga Indonesia dilatih oleh pelatih-pelatih yang punya konsep permainan. Kita sekarang punya banyak pelatih yang punya konsep permainan yang tentunya akan membuat permainan dari tim-tim di Liga 1 itu akan lebih menghibur daripada mengandalkan permainan keras atau juga mengandalkan speed dari para pemain, tapi harus mengandalkan aliran bola. Kalau sudah bisa mengandalkan aliran bola, tentu permainan dari tim tersebut akan terlihat indah, sama seperti Persebaya ya. Lihat tuh cara Persebaya main, kan bola yang jalan. Para pemainnya berlari, tapi berlari untuk mencari ruang terbuka. Nah, seperti itulah kira-kira hitungannya ya. Oke, sampai di sini saja teman-teman saya bisa membuat konten ini. Ya, banyak juga sih DM dari teman-teman ke akun Instagram saya yang menginginkan saya membuat konten ini, maka itu saya meluangkan waktu untuk membuat konten ini. Dan seperti yang saya sudah jelaskan berkali-kali, saya bukan fans dari Persib Bandung, tapi saya perlu memberikan penjelasan secara jujur, dan saya harapkan yang terbaik bagi Coach Luis Mia. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.